Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu ya dalam webinar Awareness Pengelolaan K3 Laboratorium ya. Temanya mencegah kecelakaan melalui sistem dan budaya kerja aman ya, yang diselenggarakan oleh Media Tama Academy ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu weekendnya ya untuk mengikuti webinar hari ini ya, dan hari ini kita akan membahas terkait pengelolaan ketiga laboratorium kimia ya, bukan hanya dari sisi regulasi tapi juga dari sisi praktek nyata di lapangan ya. Harapannya setelah sesi ini Bapak dan Ibu tidak hanya paham apa yang harus dilakukan tapi juga paham kenapa hal ini penting untuk dilakukan. Baik, pertama-tama saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama lengkap saya Soleha Arfianti ya, bisa dipanggil Soleha, bisa dipanggil Arfi ya. Biasanya kalau di lingkungan sekolah ya, saya dipanggilnya Soleha, tapi kalau di lingkungan keluarga dipanggil Arfi. Nah, pas udah kerja ya perpaduan ya, ada yang manggil Soleha, ada yang manggil Arfi ya. Oke, saya menempuh pendidikan sarjana saya di Institut Teknologi Bandung ya, di jurusan kimia dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Kemudian setahun kemudian melanjutkan ke jenjang magister di alma mater yang sama dengan jurusan yang sama juga gitu ya, lulus tahun 2019 ya. Mungkin ada yang satu alma mater juga dengan saya gitu ya di sini. Oke, terus setelah itu setahun kemudian ya saya bekerja di PT MCTN ya, Mandap Cipta Tenaga Nusantara ya, merupakan perusahaan pembangkit listrik dan produsen uap untuk produksi minyak bumi ya di Duri Field ya, di Riau sebagai chemist dan chemical engineer selama 3 tahun ya, sampai April 2023. Kemudian setelah itu saya pindah ke PT Huaya Nikel Cobalt ya, di kawasan di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park ya, di Morowali Sulawesi Tengah ya. Mungkin ada yang udah pernah dengar gitu ya. Itu perusahaan smelter atau pemurnian biji nikel gitu. Di sana saya sebagai chemical safety engineer ya. Jadi di sini saya fokus di HSE gitu. Kalau sebelumnya saya selain sebagai supervisor lab, juga saya sebagai chemist yang memberikan apa advice terkait di lapangan, kemudian melakukan studi ya terkait efisiensi, kemudian mempelajari juga keselamatan proses gitu ya. Nah, terus setelah itu saya sambil jadi dosen praktisi K3 juga ya di Akademi Kimia Analis Caraka Nusantara ya selama 1 semester dari bulan Maret sampai Agustus 2025 ya. Kemudian dari bulan Mei 2025 ya sampai saat ini eh saya bekerja sebagai freelance trainer dan konsultan K3 Kimia dan Proses Safety Management atau PSM. Nah, terus lisensi dan sertifikasi yang saya miliki saat ini yaitu ahli K3 kimia ya, dan training of trainer atau TAT level 4 ya, dari BNSP. Ya, jika Bapak Ibu ada pertanyaan ya atau apa ya saran masukan gitu ya, bisa dikirim ke saya atau bisa berkomunikasi dengan saya via WA di 0822 8864 6090 atau via email atau di LinkedIn saya atau di Instagram saya gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke tujuan webinar ya. Tujuan webinar kita kali ini ada 3. Yang pertama, membangun kesadaran atau awareness ya bahwa laboratorium itu adalah area beresiko tinggi gitu ya. Yang kalau tidak dikelola dengan baik ya tentunya bisa berdampak kepada para pekerjanya gitu. Kemudian yang kedua, memahami elemen kunci pengelolaan ketiga laboratorium yang efektif. Itu nanti akan kita lihat ya seperti apa. Kemudian memahami potensi bahaya yang khas dan kesalahan umum di laboratorium gitu ya. Nanti kita akan belajar mengenai studi kasus nyata ya supaya bisa menghindari kejadian serupa ya di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Ya, adapun manfaat webinar
dari webinar ini, yaitu yang pertama, peserta bisa memperoleh pemahaman praktis ya untuk mengenali potensi bahaya dan kesalahan umum di lab serta cara pencegahannya seperti apa. Kemudian yang kedua, peserta bisa memahami kerangka dasar pengelolaan K3 laboratorium sebagai fondasi untuk membangun sistem dan budaya kerja yang aman. Kita lihat ya, laboratorium itu tempat kerja yang berbahaya nggak sih sebenarnya gitu. Tapi kalau dilihat dari jawaban di kuesioner atau polling tadi gitu ya, pernah ngerasa ini aman-aman aja nggak? Oh, pernah, 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 banyak yang pernah. Berarti belum ini ya, belum tuh, bisa jadi belum sadar gitu ya bahwa laboratorium itu tempat kerja yang berbahaya. Oke, seberapa bahayanya kita lihat video ini ya. Suaranya belum masuk, Bu Arfi. Oh, belum masuk. Oke, coba saya stop dulu ya. Oh iya, jadi ini lagi. Jadi ngulang lagi, Pak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Iya, Di nggak apa-apa, slide Bu. yang tadi aja. Langsung di share Oh, sound. nggak bisa diklik ya, Pak ya? Oh, ini oke. Udah bisa. Ya, Oke. ya sudah ada soalnya. In January 2010, two graduate students at Texas Tech University were conducting research on energetic or explosive compounds, funded by the U.S. Terlalu Department of kecil atau Homeland enggak ya Security. suaranya? The students were tasked with synthesizing and performing tests on a new compound, a derivative of nickel hydrazine perchlorate. Initially, the compound was made in small batches of less than 300 milligrams. But the two students were concerned about potential variability among different small batches of the compound, which could affect later test results. So they decided to scale up the synthesis to make a single batch of approximately 10 grams, enough for all of their testing. They believed that keeping the solid compound wet with the solvent would keep it from exploding. After producing the larger batch, the more senior graduate student observed that it contained clumps that he believed needed to be broken up prior to testing. While wearing safety goggles, he transferred half of the new compound into a mortar, covered the compound with a solvent, and used a pestle to gently break up the clumps. After some time, he took his goggles off and walked away. A short time later, he decided to stir the compound once again. He did not replace his goggles. As the pestle pressed against the compound, it detonated. The graduate student was seriously injured, his left hand severely damaged by the force of the explosion, causing the loss of 3 fingers, perforation of his eye, and cuts and burns to other parts of his body. Post-accident photos and video show extensive damage as the explosion fractured the lab bench, shattered bottles, and sprayed the lab with projectiles. Professor Dominic Casadante was head of the Texas Tech Chemistry Department at the time of the accident. From my perspective as department chair, you go through the emotional trauma of, oh my gosh, somebody that I know has gotten very seriously hurt, to soul searching, why did this happen? With these academic incidents, people like to focus on the immediate actions of the individual involved and try to poke holes and with hindsight, assert some sort of blame on the incident, on the individual involved. And what we have to recognize is that there are bigger systems at play here that can influence safety. The CSB investigation at Texas Tech found deficiencies in each layer of safety management within the institution. These included insufficient safety accountability and oversight by the principal investigators, the chemistry department, and the university's administration. And according to investigators, there were also important gaps beyond the university itself. I think that the way we were a year and a half ago is pretty representative of the way that a lot of universities, especially chemistry departments, are around the country. The main lesson I would really like, and it's the way that I start a lot of my talks on safety, is there but for the grace of God go you. That is to say, your universities. The victim at Texas Tech
had been working on the energetic materials project for about a year at the time of the accident. But the CSB found that he did not receive any specific formal training on working with potentially explosive compounds. The two principal investigators believed they had verbally established a 100 milligram limit on the production of energetic materials. But the CSB investigation found there was no formal system for communicating this limit or verifying compliance. None of the lab researchers believed that a strict 100 milligram limit existed. Oke ya, Bapak Ibu bisa kita lihat ya dari video. Coba saya ingin tahu ya, dari Bapak Ibu, pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari kejadian ini? Mungkin bisa di chat ya. Oke, yuk silakan Bapak Ibu bisa ditulis di kolom chat pelajarannya apa dari video yang tadi. Silakan Bapak Ibu. Bisa dituliskan di kolom chat. Jangan takut salah ya, Bapak Ibu. Iya, Kita kan karena belum tentu sama-sama benar juga ya Bu belajar ya. Iya. Iya. Oke. Nah, ini sudah ada nih Bu Arfi di kolom chat. Mm-mm. Oke, dari Bu Ma'rifatus Salihat. Sebelum melakukan pekerjaan laboratorium, harus mengenal dengan baik MSDS bahan yang digunakan. Yaps, betul sekali ya. Kayaknya kalau kita lihat dari video tadi, gitu ya, si pekerjanya itu apa? Asal mencampur aja si bahannya dengan solvent atau dengan pelarut gitu ya. Tanpa melihat atau mempelajari dulu di MSDS bahan ini tuh reaktifnya terhadap apa gitu. Reaktif atau tidak terhadap pelarut dan apa reaktivitasnya seperti apa. Bahan yang incompatible gitu ya. Itu seperti apa itu tidak dilihat gitu ya. Betul, tidak mempelajari MSDS ya. Oke, terus dari Pak Lutfi ya, tidak ada safety data sheet pada bahan kimia. Ya, sama ya kayak Bu Marifatus Solihat ya. Tidak mempelajari MSDS. Oke. Dari Bu Maura Vanessa menjelaskan bahwa pemakaian bahan kimia berlebih berpotensi menimbulkan bahaya karena reaktivitasnya. Nah, jadi begini Bu, kalau berlebih atau tidak itu kan sebenarnya tergantung ya, karena kan kalau kita apa namanya tuh di perusahaan ya di plan itu kan pasti memproduksi dalam jumlah banyak. Nah, cuma untuk scale up ya dari apa istilahnya laboratory scale gitu ya ke atau dari pilot plan gitu ke scale up gitu ya, itu kan harus apa ya melapor dulu gitu ke supervisor atau ke dosen pembimbingnya ya kalau di kasusnya mahasiswa tadi. Jadi harusnya tuh percobaan kecil hasilnya gimana laporkan ke supervisornya, kemudian baru supervisornya memberikan izin untuk scale up. Nah, apakah prosedurnya itu sama atau tidak gitu untuk scale up? Nah, itu biasanya kan dibahas gitu ya di jurnal atau di paper gitu. Apakah prosedurnya sama atau tidak? Bisa jadi sama, bisa jadi juga berbeda gitu. Makanya harus ada SOP dan tadi nggak terlihat ya di apa namanya di video itu bahwa si pekerja atau si mahasiswa itu bekerja dengan mengacu kepada SOP atau dia bikin dulu jurnal atau instruksi kerjanya itu nggak terlihat gitu di situ. Terus dari Pak Yusuf Hidayat harus mengetahui terlebih dahulu dari semua bahan kimia. Mengetahui terlebih dahulu apanya Pak? Ya tadi ya mungkin aspek apa incompatible-nya gitu ya, reaktivitasnya, sifat fisik dan kimianya seperti apa gitu ya. Jadi tidak asal campur gitu ya. Karena asal mencampur itu sangat bahaya sekali gitu ya kalau di apa di bahan kimia itu bisa menimbulkan ledakan, mungkin kebakaran gitu ya. Kayak gitu. Terus standar APD di lab ya, betul sekali. Jadi kalau dilihat tadi ya siapa namanya mahasiswanya itu yang bekerja dia memang pakai sarung tangan gitu ya tapi kita lihat ada jeda gitu ada jarak gitu ya antara sarung tangan dengan jas labnya gitu harusnya kan si sarung tangan itu rapet gitu ya dipakai di jas lab entah jas labnya yang
karet gitu ya, atau si apa namanya tuh sarung tangannya yang merapatkan di jas labnya. Artinya tidak ada bagian tubuh yang terbuka, harusnya seperti itu gitu ya, bagian tangan yang terbuka. Oke, ya betul ya, sama kayak ini ya Pak Hanif, lebih proper lagi APD yang digunakan. Oke. Terus dari Pak Zidan ini harus membaca terlebih dahulu sifat-sifat dan bahaya lewat wadah dan dari bahan yang hendak dipakai. Ya, ininya ya apa interaksi antara bahan dengan bahan gitu atau bahan dengan wadah. Yap, betul sekali. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Mungkin saya tambahin satu lagi ya. Ya, jadi kalau dilihat ya, tadi pekerja itu atau mahasiswa itu bekerja sendirian gitu, tanpa pengawasan gitu. Terus pengendali risiko itu cuma bergantung pada APD gitu. Padahal itu tuh lapisan terakhir di hierarki pengendalian risiko gitu. Dengan kata lain, APD itu adalah upaya pengendalian risiko yang paling kurang efektif gitu ya. Oke, jadi bisa kita lihat ya dari kejadian ini bahwa kecelakaan laboratorium itu nyata adanya gitu ya. Jadi sebagian besar itu bukan disebabkan dari alat yang rusak gitu, tapi dari sistem K3-nya yang lemah gitu ya di situ. Oke. Nah, kenapa laboratorium itu unik gitu ya? Nah, kalau kita lihat di sini laboratorium kimia ya khususnya gitu. Terdapat berbagai jenis bahan kimia yang sifatnya itu bisa macam-macam gitu kan. Ada yang korosif, ada yang mudah terbakar, ada yang reaktif gitu ya. Ada yang mudah meledak gitu kan. Terus di situ juga berbagai aktivitas penanganan bahan kimia ada ya. Ada yang memanaskan, ada yang mencampur gitu kan. Terus di lab itu kita bekerjanya dalam skala yang kecil. Bahan kimianya sih mungkin sedikit gitu ya. Cenderung dalam skala miligram atau gram gitu. Tapi tetap aja risikonya tinggi gitu. Kalau kita ambil contoh gitu ya. Misal ada padatan natrium. Padatan natrium itu kecil, mungkin cuma 1 gram. Tapi kalau kita nggak rendam dia di apa namanya petroleum oil gitu ya, di dalam minyak gitu terus labnya lembab gitu, kadar uap airnya tinggi gitu ya. Lama-lama dia bisa meledak gitu. Mungkin awalnya menimbulkan percikan api, tapi lama-lama dia bisa meledak gitu kan. Kalau meledak kan mungkin tahu-tahu meledak pasti pekerjaan juga kaget gitu ya. Oke, terus banyak juga pekerja yang merasa overconfidence ya. Overconfidence di sini maksudnya merasa sudah biasa gitu ya. Kayak polling tadi. Oh ini aman-aman aja kok, aman-aman aja. Aku kerja nggak pakai APD gitu ya, nggak pakai jas lab gitu, nggak pakai misalkan kacamata safety atau goggles gitu ya, nggak pakai masker, misalkan nggak pakai apa namanya sarung tangan gitu. Ah udah kebal kok gitu. Yang biasanya misalkan hirup ether itu pusing gitu atau ngantuk, oh udah nggak ngantuk lagi kok. Padahal itu berarti menandakan si apa paparannya udah melebihi ambang batas gitu ya. Atau udah ada yang udah biasa juga bekerja nggak pakai SOP gitu kan, nggak nulis dulu langkah kerjanya itu gimana, nggak mempelajari dulu apa namanya itu dampak dari aktivitasnya ini. Kalau ini campur ini jadi apa gitu ya, kayak yang pekerja tadi gitu. Yang di video tadi maksudnya. Itu kan mahasiswanya tuh secara kemampuan atau intelijen itu udah di atas rata-rata gitu. Itu mahasiswa S3 gitu atau kalau nggak salah baru lulus S3 gitu. Jadi dia ngerasa oh saya paham kok teorinya gitu. Saya apal banget kok ini bahan kimianya gitu ya. Tapi ketika dia tidak mempelajari incompatibility-nya gitu ya, reaktivitasnya terhadap bahan kimia lain seperti solvent yang dan yang lain-lain gitu ya kayak tadi kan. Oh, direndam di solvent supaya atau dipelarut supaya bahan kimianya itu tetap stabil. Ya dia menurut dia sudah stabil, tapi ternyata direndam di pelarut malah menimbulkan ketidakstabilan gitu ya, alias meledak tadi gitu ya. Atau bahkan ada yang udah biasa juga menjadikan lab itu sebagai rumah kedua saya gitu ya. Jadi artinya itu udah biasa tuh makan, minum, terus ngobrol, sholat di lab gitu ya. Nah, jadi bahaya di lab itu seringnya nggak terlihat, nggak terasa. Tapi ternyata dampaknya serius gitu ya, bisa kita lihat dari video tadi.
gitu. Jadi bisa kita bilang laboratorium itu high hazard but low awareness gitu. Nah, kalau kita merujuk gitu ya ke peraturan perundang-undangan Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu ada 5 faktor bahaya ya. Ada faktor fisika, ada kimia, ada biologi, ada ergonomi, dan ada psikologi. Nah, fisika ini cakupannya apa aja? Di sini ada iklim kerja ya, termasuk heat stress juga gitu ya. Ada apa, suhu panas itu juga masuk di sini. Kemudian kebisingan, getaran, radiasi gelombang mikro atau radiasi UV atau radiasi medan magnet gitu. Kemudian tekanan udara, kemudian pencahayaan. Kalau faktor kimia ya ada gas berbahaya gitu, ada paparan uap berbahaya atau partikulat gitu ya, seperti debu atau bahan-bahan bubuk gitu ya, yang itu bisa mengganggu pernapasan gitu. Kemudian dari faktor biologi ya, ada hewan gitu. Hewan ini maksudnya mungkin hewan yang bisa apa, menggigit gitu ya atau menimbulkan infeksi. Kemudian ada apa lagi? Tumbuhan. Ya, tumbuhan juga sama ya, yang punya potensi bahaya. Ada jamur, mikroorganisme seperti bakteri, virus gitu. Kemudian ada faktor ergonomi ya, ini meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerjanya, beban angkat, yang mana kalau misalkan kita tidak tepat gitu ya dalam bekerja atau posisi kerja, misalkan mau mengangkat sesuatu, itu kan ada posisi yang benarnya gitu ya. Itu misalkan kita jongkok dulu baru mengangkat gitu, bukan kita langsung apa namanya itu langsung mengangkat dari posisi berdiri gitu ya. Nah, terus dari psikologi ya, faktor psikologi itu ada hubungan antar personal, antar pekerja gitu ya, di tempat kerja. Ada apa fak- faktor dari peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Mungkin kalau tanggung jawabnya terlalu banyak juga itu bisa membuat stres gitu ya. Oke, kalau di lab, nah itu gimana sih apa namanya tuh contohnya gitu ya, faktor bahaya fisika. Oke, fisik. Contohnya misalkan ya kebisingan. Kebisingan bisa dari alat sentrifuga gitu atau kompresor atau vakum itu kan biasanya berisik gitu ya. Nah, itu kebisingannya juga harusnya diukur. Apakah sudah melebihi ambang batas atau belum gitu. Terus suhu yang ekstrim. Nah, ini kan bisa dari autoclave, hot plate gitu ya. Kalau di lab dari oven, dari furnace. Kemudian radiasi, misalkan ada radiasi dari UV misalkan. Kalau pakai UV kabinet gitu ya, biasa mungkin teman-teman yang di lab mikrobiologi misalkan. Nah, terus pencahayaan. Kalau pencahayaannya kurang atau silau pas melakukan pekerjaan analisis itu kan selain bisa menghasilkan hasil analisa yang salah gitu ya, itu bisa merusak mata misalkan atau karena pencahayaannya kurang kita nabrak sesuatu gitu kan itu bisa juga gitu. Terus bahaya kimia ya, ini yang kental banget gitu ya kalau di lab, terutama lab kimia. Oke, misalkan ada uap pelarut organik gitu ya, kayak toluen, heksan, kloroform. Nah itu kan sebenarnya berbahaya dan kalau di Permenaker ini ada ambang batasnya gitu ya untuk masing-masing zat kimia berbahaya gitu. Terus misalkan ada lagi gas beracun kayak klorin, amonia gitu ya, H2S. Belum lagi ada partikulat kayak contohnya silika, kromium, serbuk logam gitu atau misalkan ada bahan kimia serbuk ya kayak sodium metabisulfit itu memang dia serbuk tapi begitu kebuka dikit itu kok rasanya nyegak banget gitu ya. Bahkan mungkin dari radius beberapa meter aja udah kecium baunya gitu. Terus bahaya biologi ya, biasanya teman-teman kalau di lab, apalagi yang lab biokimia atau mikrobiologi, itu kan biasanya ada paparan dari virus atau mungkin ada jamur dari kultur mikrobiologi, terus juga ada kalau di lab medis mungkin ya ada media kultur bekas atau darah atau jaringan, yang mana mungkin itu sifatnya bisa infeksius gitu kan. Terus dari ergonomi, nah misalkan kalau di lab apa namanya tuh mikrobiologi atau di lab biologi itu kan bisa jadi
dari posisi kerja saat membungkuk lama gitu ya, pas pakai mikroskop kan biasanya tunduk gitu ya. Atau misalkan pipetting berulang-ulang dalam waktu yang lama gitu. Atau bisa juga saya dulu pas masih jadi mahasiswa gitu ya, melakukan penelitian lama gitu nungguin apa tetesan-tetesan dari pelarut gitu ya, dari kromatografi gitu. Nah, kadang kalau posisi kita nggak bener gitu ya, atau mungkin duduknya kurang tegak, itu kan bisa pegel juga gitu. Terus misalkan kita apa, mereaksikan sesuatu menggunakan gas gitu. Nah, kalau kita ngangkat tabung gas atau galon kimianya itu tanpa misalkan alat bantu atau posisinya kurang betul gitu ya, itu kan bisa menimbulkan cedera juga gitu. Jadi kita harus tahu juga posisi yang benar ketika mengangkat eh, apa barang itu seperti apa gitu ya. Atau meja kerja juga. Meja kerja kalau terlalu tinggi atau mungkin terlalu rendah, itu juga bisa membuat apa pundak kita capek gitu ya, kayak pegel gitu akhirnya. Gitu. Jadi kalau kita juga duduk apa ya terlalu lama pas analisis data gitu ya, selain mereaksikan bahan kimia itu juga sama gitu ya, bisa membuat badan kita juga ngerasa pegel gitu. Oke, terus psikologi. Nah, misalkan mungkin ada teman-teman mahasiswa atau pekerja lab di sini yang ditarget gitu ya, harus menghasilkan bahan ini sekian gram. Nah, itu kan bisa bikin stres juga, padahal 1 gram aja belum jadi-jadi, misalkan ya, kayak gitu. Terus apalagi misalkan kalau yang di perusahaan nih, gitu ya, jam kerjanya tuh terlalu panjang. Misalkan lembur tapi lemburnya terlalu sering gitu, atau shiftnya tuh misalkan nggak seimbang gitu ya antara shift malam dengan shift siangnya gitu. Terus kurangnya juga komunikasi dan supervisi gitu ya antara supervisor dengan pekerjanya sehingga sering miskom gitu ya, sering apa misalkan ngerasa nggak nyaman. Nah, itu juga kan bisa selain bisa mempengaruhi hasil, apalagi kalau yang di lab analisis gitu ya, itu juga bisa membuat si pekerja itu ngerasa nggak nyaman gitu ya, gitu. Oke, jadi di lab itu satu aktivitas gitu ya, seringnya melibatkan lebih dari satu jenis atau satu faktor bahaya gitu. Contohnya, misalkan ketika kita bekerja dengan bahan kimia yang beracun gitu ya, udah beracun di ruangan yang agak panas gitu, karena di situ sering dilakukan pemanasan misalkan. Udah gitu di deadline lagi gitu kan. Nah, itu bahayanya tuh faktor bahayanya berarti ada faktor bahaya kimia di situ ya, ada faktor bahaya fisik gitu. Kemudian ada faktor bahaya ergonomi dan psikologi sekaligus di situ gitu. Oke, nah kalau kita lihat ini ada sumber bahaya di laboratorium gitu ya. Kita pakai hazard identification tool gitu. Jadi di sini ada 10 jenis bahaya gitu ya. Ada mechanical, ada electrical, pressure, temperatur, chemical, biological, radiation, sound, gravity, dan motion. Jadi kalau mechanical ini yang berasal dari mesin gitu ya, atau benda bergerak gitu. Contohnya kalau di lab mungkin ada misalkan ada sentrifuga gitu ya, atau ada pompa. Terus electrical, ya electrical misalkan kita pakai oven atau instrumen-instrumen di lab gitu ya. Pressure. Nah, biasanya mungkin teman-teman lab atau yang mikrobiologi ya, biasanya pakai autoclave gitu kan untuk sterilisasi, atau mungkin teman-teman yang dari anorganik gitu ya, mungkin pakai autoclave untuk mereaksikan sesuatu yang butuh tekanan tinggi gitu. Temperatur ya, biasanya kan kita kalau di lab pakai Bunsen kah, pakai hot plate gitu ya, pakai oven untuk memanaskan sesuatu, atau mungkin ada yang pakai furnace juga gitu. Nah, chemical gitu ya. Chemical ya tentunya bahan kimia ya yang sifatnya macam-macam gitu ya. Ada yang beracun, ada yang mudah terbakar, ada yang korosif gitu ya. Segala macamnya. Ada biological ya, contohnya di sini kayak mungkin kalau di lab lebih ke yang mikro-mikro ya, kayak bakteri, virus yang mungkin dia sifatnya infeksius. Radiasi, nah apalagi kalau di lab nuklir misalkan ya, di situ mungkin atau nggak nuklir juga misalkan ada yang pakai UV gitu di situ. UV itu kan ada radiasinya juga gitu ya, jadi harus berhati-hati dan tidak terlalu lama gitu ya untuk berkontak dengan si radiasi UV ini. Kemudian ada lagi sound ya, ya tadi udah sempat dibahas ya, mungkin dari alat-alat yang
misalkan pompa vakum, misalkan yang berisik gitu kan, itu juga berarti kita harus menjaga durasi kerjanya kalau memang terpaksa harus menggunakan alat itu gitu ya, dan mungkin menggunakan alat apa namanya pelindung telinga juga gitu ya. Kemudian ada lagi gravity. Nah, gravity itu adalah apa namanya tuh gaya gravitasi gitu ya, yang dari gaya gravitasi. Contohnya misalkan ada alat lab yang jatuh, ada alat kelas yang mungkin jatuh gitu ya, terus kena ke badan kita. Nah, itu juga kan suatu bahaya. Motion, nah motion ini gerakan gitu ya, gerakan. Oke, kalau misal kita misalkan nggak hati-hati geraknya, mungkin bisa bahan kimia kita yang kita bawa dalam gelas itu tertabrak sesuatu terus tumpah atau bocor ya kena ke badan kita. Contohnya seperti itu. Nah, kalau di lab banyaknya yang mana? Di antara mana yang paling dominan gitu ya? Di antara 10 jenis bahaya ini. Wah, ini sudah banyak nih Bu, chemical semua ini semuanya nih Bu. Oke, chemical semua ya. Iya. Oke. Ya, sebenarnya jawabannya ya tergantung labnya gitu ya, lab apa. Mungkin kalau dia lab kimia ya tentunya chemical. Tapi kalau labnya itu lab biologi gitu ya, atau mikrobiologi ya, mungkin lebih ke biological ya, kayak gitu. Ya, tapi secara umum kan dominannya banyaknya itu lab kimia gitu ya. Oke, jadi kita bahas chemical hazard aja ya. Kayak bahan kimia di lab itu kan karakteristiknya macam-macam ya. Ada yang beracun, mudah terbakar, mudah meledak, korosif, oksidator, karsinogenik, iritan. Ada juga yang bertekanan ya. Bertekanan mungkin ini lebih ke bahaya fisik gitu ya. Tapi karena dia bahan kimia ya masuk juga ke sini. Dan masuk ke apa namanya klasifikasi GHS gitu ya. Kayak ada yang bahan beracun ya. Contohnya natrium sianida gitu ya. Mungkin kalau nggak sengaja ketelan bereaksi dengan asam lambung kita gitu ya. Jadi asam sianida itu kan beracun gitu ya untuk tubuh kita. Ada metanol, ada karbon monoksida ya yang bahaya kalau terhirup bisa menyebabkan kematian gitu ya dalam waktu yang singkat gitu. Kemudian ada bahan yang mudah terbakar ya, contohnya biasanya solvent-solvent organik ya, atau pelarut-pelarut organik kayak etanol, aseton, propana. Kemudian ada bahan yang mudah meledak ya, contohnya tadi padatan natrium, ada amonium klorat juga gitu ya, mungkin yang di apa yang kayak di video tadi gitu ya. Terus kemudian bahan korosif ya, ada asam sulfat, ada HCl, ada NaOH gitu ya, apalagi kalau ini tuh dalam konsentrasi yang pekat gitu ya. Ada oksidator ya, contohnya yang biasa dipakai ya, kalium permanganat, asam nitrat pekat gitu ya, dan asam nitrat ini saking reaktifnya, dia kalau di penyimpanan itu harus terpisah gitu ya. Bahkan pembuangan limbahnya pun dipisah biasanya. Dan ada yang karsinogenik ya, menyebabkan kanker ya. Contohnya benzen, formaldehid ya. Jadi kita harus apa berhati-hati gitu ya kalau bekerja dengan bahan yang ini gitu ya. Harus apa namanya tuh harus menggunakan APD yang tepat. Terus bahan iritan ya, bisa menyebabkan iritasi atau gatal-gatal ya. Contohnya ya biasanya itu yang asam atau yang basa gitu ya, kayak asam asetat, amonia gitu. Terus gas bertekanan ya. Biasa kan kita kalau reaksi di lab pakai nitrogen, pakai oksigen, pakai helium, pakai karbon dioksida gitu. Oke, nah ini ada kesalahan kecil yang berdampak besar gitu ya. Yang mungkin kita anggap sepele gitu ya, yang biasa dianggap sepele. Ya, apa biasanya? MSDS ya, MSDS atau LDKB biasanya nggak lengkap di lab gitu. Nggak semua bahan yang disimpan di lab itu ada MSDS-nya. Nah, nanti Bapak Ibu coba cek lagi ya. Lengkap atau enggak nih MSDS di labnya gitu. Terus tidak ada segregasi penyimpanan bahan yang incompatible gitu. Artinya bahan itu ya udah asal masuk aja gitu ya. Apa cuma berdasarkan abjad aja gitu untuk memudahkan penyimpanan gitu. Padahal harusnya dipilah-pilah dulu gitu. Bahan A ini nggak boleh bereaksi, nggak boleh bereaksi, nggak boleh disimpan dengan bahan B karena menimbulkan reaksi apa. Nah, itu harus dipelajari dulu gitu ya, reaktivitasnya gitu sebelum menyimpan. Setelah dipilah-pilah,
barulah disusun sesuai abjad. Harusnya seperti itu. Terus tadi biasa bekerja tidak menggunakan APD, ya. Nah, ini biasanya terjadi pada banyak mahasiswa gitu ya. Maksudnya mahasiswa yang udah tingkat lanjut ya, yang udah penelitian gitu. Terus bekerja tanpa SOP, ya kayak tadi ya, kayak yang di video tadi gitu kan. Karena merasa apa namanya tuh, wah saya tuh pengetahuan bahan kimianya udah udah paham banget gitu ya. Udah apa namanya udah lulus S3 juga gitu ya. Masa saya nggak tahu sih. Tapi kan pengetahuan keselamatan sama pengetahuan apa namanya tuh pengetahuan teori kimia itu kan berbeda gitu ya. Kayak terus menyimpan bahan tanpa label. Nah, kadang kita tuh ambil aja bahan yang wadah yang kosong gitu ya. Terus siapa namanya kayak sisa pelarut atau hasil reaksi itu simpan aja di situ. Nggak dilabelin, kadang lupa. Akhirnya apa? Kalau nggak dilabelin gitu ya, ada kasus gitu. Ada yang menyimpan metanol di wadah yang asal gitu. Akhirnya dia ambil botol minum. Botol minum, terus di situ dia simpan metanolnya, terus mungkin temennya haus atau gimana gitu ya. Akhirnya diminumlah itu si metanolnya. Pas sampai di kerongkongan, wah panasnya luar biasa gitu ya. Akhirnya ya dibawa ke IGD gitu ya. Nah, itu juga harus hati-hati. Apalagi menyimpan bahan ini nggak boleh, bahan kimia ini nggak boleh sembarangan gitu ya. Nggak boleh di wadah bekas makan atau minuman gitu. Terus apalagi limbah. Nah, limbah ini kadang ya di lab itu nggak semuanya dipilah. Cuma satu aja wadahnya. Campur-campur aja di situ gitu ya. Padahal kita nggak tahu kalau misal asal nyampur itu bahayanya apa sih, bisa bereaksi atau enggak gitu ya antar jenis limbahnya gitu kan. Kalau misal ternyata terjadi reaksi, ya baru deh di situ apa kita aware, oh ternyata mencampur limbah ini bisa menimbulkan ledakan atau bisa menimbulkan kebakaran gitu ya. Baru mungkin di situ ada prosedur baru, biasanya kayak gitu. Padahal harusnya udah dibikin prosedur pemilahan limbah sejak awal gitu ya. Prosedur pembuangan limbah yang aman itu seperti apa, kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus ya. Kayak apa sih yang salah dari cerita ini? Oke, silahkan dibaca ya, atau saya bacakan. Di sebuah lab pengujian kimia, seorang analis melakukan pembersihan peralatan menggunakan natrium hipoklorit setelah sebelumnya digunakan untuk analisis sampel yang mengandung asam kuat. Oke, jadi ada wadah yang sebelumnya itu dipakai untuk analisis sampel yang di situ ada asam kuat gitu ya. Berarti di wadah itu masih ada sisa asamnya dong ya. Nah, sisa asam itu bereaksi dengan pembersih pembersih si natrium hipoklorit ini gitu ya. Nah, dalam jumlah yang sorry, ternyata menghasilkan gas klorin dalam jumlah yang signifikan gitu kan. Terus labnya tidak dilengkapi dengan ventilasi lokal yang memadai. Sementara emergency IWAS dan safety showernya ada gitu sebenarnya gitu ya. Tapi nggak segera digunakan karena si pekerjaannya itu atau analisnya itu nggak paham gimana sih prosedur daruratnya gitu ya. Akibatnya dua personel mengalami iritasi saluran pernapasan dan mata ya. Ya, sehingga aktivitas labnya dihentikan sementara dan dilakukan evakuasi ruangan untuk mencegah paparan lebih lanjut. Oke, ya. Jadi menurut Bapak Ibu, di mana sih letak masalahnya gitu ya? Apa yang salah? Oke, silakan mungkin bisa dijawab di kolom chat ya. Oke, Bu Maura menjawab. Karena asam kuat merupakan oksidator. Hmm, ini bukan lebih ke reaksinya sih ya. Apa yang salah dari aspek ketiganya maksudnya seperti itu. Oke, dari Pak Zidan. Analis belum mengetahui reaksi yang dihasilkan eh, natrium hipoklorit mungkin ya maksudnya dan asam sehingga menghasilkan gas klorin. Oke, berarti si analisnya itu kurang teliti juga mungkin ya, kurang teliti atau mungkin dia lalai gitu ya dalam mempelajari reaksinya gitu ya. Atau mungkin lupa si natrium
Tidak asal membersihkan aja ya, tidak membaca dulu natrium hipoklorit ini tuh reaktif terhadap asam atau tidak gitu ya. Oke, terus laboratorium memiliki ventilasi yang baik ya. Jadi si gasnya terakumulasi gitu ya, tak tertahan di ruangan. Tidak adanya prosedur darurat. Setiap lab wajib memiliki prosedur darurat. Ya mungkin bisa jadi apa prosedurnya nggak ada atau prosedurnya ada, tapi pekerjanya belum mengikuti pelatihan gitu. Artinya dia itu tahu prosedur misalkan terpampang gitu ya di lab gitu kan, atau di dekat apa alat daruratnya. Tapi kalau belum dilakukan tidak dilakukan pelatihan secara berkala gitu, maka pekerja tidak akan aware gitu ya tentang alat-alat darurat yang ada di lab. Gimana cara makainya nggak tahu juga gitu ya. Oke, APD-nya atau tidak mungkin tidak dilakukan safety induction terlebih dahulu gitu ya. APD. Oke, nah kalau ini kan sebenarnya dari ini ya, dari reaktivitasnya. Kalau reaktivitasnya kan tidak terkait dengan APD gitu kan. Kalau saluran pernapasan ya mungkin dia ini ya apa membersihkan ya karena tadi dia aja nggak tahu gitu reaktivitasnya atau akibatnya apa. Kalau nggak tahu, ya gimana dia mau bisa menyimpulkan, oh saya harus pakai APD ini, gitu kan. Tapi kalau dia tahu, oh ternyata ini bisa menimbulkan gas beracun, gitu ya, bisa menghasilkan gas beracun, tentunya dia akan menggunakan masker, gitu ya, menggunakan APD yang tepat. Oke, terus dari presiden lagi tidak adanya SOP emergensi. Oke, tadi udah dibahas ya. Prosedur tanggap daruratnya nggak ada. Oke, terus kurangnya pemahaman mengenai MSDS. Ya, betul, Pak Rega nomor satu. Tadi udah dibahas ya. Kurangnya fasilitas lab seperti ventilasi yang memadai. Ya, ventilasinya kurang. Kurangnya sosialisasi dari manajemen laboratorium kepada personil laboratorium. Ya, tidak diadakan pelatihan atau safety induction terlebih dahulu gitu ya. Sisa asamnya tidak ditangani terlebih dahulu. Dia kan mau membersihkan gitu ya. Jadi mungkin dia juga bingung gitu. Sisa asamnya itu gimana? Apakah harus dibilas dulu atau gimana gitu ya? Atau mungkin dia juga lupa ada sisa asam di situ. Belum mengikuti pelatihan K3 di lab ya, safety induction tadi ya. Sebelum mulai kerja tidak ada safety induction. Oke, sama. Sebelum dibersihkan, dipastikan tidak ada sisa asam kuat. Dan analis mungkin panik. Oke, sehingga lupa bagaimana cara prosedur darurat. Ya bisa jadi mungkin ya dari apa faktor psikologi ya. Atau mungkin lupa juga itu ada sisa asamnya. Bisa jadi gitu ya. Ya betul. Jadi pelatihan itu memang harus di refresh gitu ada atau ada pelatihan penyegaran. Dinetralkan terlebih dahulu. Dahulu. Oke. Ya, tapi harusnya gini. Kalau memang dia mau membersihkan sisa asam gitu ya, harusnya menggunakan bahan yang lain gitu kan yang memang tidak apa namanya tidak incompatible gitu ya alias kompatibel gitu atau kalau dia kekeh mau pakai natrium hipoklorit gitu ya ya harusnya ya sisa asamnya dihilangkan terlebih dahulu kayak boleh dinetralkan terlebih dahulu gitu ya. Oke, baik, ya cukup ya mungkin studi kasusnya. Oke. Nah, jadi bisa kita lihat ya dari video yang tadi atau dari studi kasus gitu. Sebenarnya kecelakaan itu sama dengan kegagalan sistem, ya, kegagalan sistem K3 gitu. Jadi nggak bisa kita nyalahin individunya aja gitu ya. Tapi juga perlu dilihat bahwa di situ tuh ada sistem K3 yang kurang jalan sebenarnya gitu ya. Nggak ada SOP ya, nggak ada pelatihan, nggak ada pengawasan juga gitu ya. Mungkin udah biasa laboran atau pekerja dibiarkan kerja sendiri, padahal harusnya kan nggak boleh gitu ya. Mungkin juga tidak dilaksanakan inspeksi ya. Inspeksi di sini tuh sangat penting gitu ya. Baik inspeksi dari kondisi tidak aman gitu ya di lab, misalkan dicek ventilasinya, oke enggak, terus aparnya masih berfungsi atau enggak gitu ya. Penyimpanannya benar atau enggak gitu ya. Sorry. Terus juga apa namanya inspeksi juga terhadap perilaku tidak aman. Misalkan ada pekerja atau laboran yang dia bekerja dengan bahan-bahan yang berbahaya gitu. Misalkan dengan asam kuat, tapi dia tidak menggunakan APD yang benar. Nah itu juga kan masuk ke perilaku yang tidak aman gitu ya.
Oke, nah jadi apa sih sebenarnya kerangka dasar pengelolaan lab gitu ya, pengelolaan laboratorium? Oke, nah karena ini siklus gitu ya, jadi bebas kita mau mulai dari mana gitu. Misalkan kita mau mulai dari pelatihan dan budaya K3. Oke, mungkin biasanya kan kalau dulu masih mahasiswa ya atau udah kerja, biasanya kan ada safety induction terlebih dahulu gitu ya untuk melatih si pekerja ini terhadap aspek safety atau keamanan sehingga dia bisa tahu bagaimana cara bekerja dengan aman gitu ya, dengan selamat juga gitu. Terus dari situ kalau dia udah tahu mana yang aman, mana yang enggak, mana yang selamat, mana yang enggak gitu ya, dia bisa melakukan identifikasi bahaya gitu. Oh ini misalkan saya mau bekerja dengan bahan A. Nah bahan A itu mungkin diidentifikasi dulu. Dia tahu dari pelatihan itu harus apa namanya mempelajari dulu MSDS atau SOP-nya. Nah, dari situ kan dia bisa baca pas baca MSDS-nya, oh ternyata ini bahannya korosif, oh ternyata bahannya ini, bahannya itu. Oke, dia bisa melakukan identifikasi bahaya. Nah, kemudian dinilai risikonya. Ini risikonya tinggi nggak sih kalau saya mau mencampur misalkan bahan A dengan bahan B? Ya, nah penilaian risiko ini juga ada yang formal, ada yang enggak gitu ya. Ada yang formal yang menggunakan worksheet gitu ya dengan menggunakan metode tertentu, misalkan pakai hidadisi atau pakai CHRA gitu ya, Chemical Health Risk Assessment, misal kayak gitu. Tapi ada juga yang informal, yang kayak misalkan, oh kalau saya mau mereaksikan bahan A dengan bahan B itu juga sepertinya risikonya tinggi, mungkin bisa dicari metode yang lain atau apa namanya bahan yang lain kayak gitu. Kemudian, nah risiko ini kalau misal kita dapat risikonya tinggi dari penilaian risiko. Nah, sebenarnya bukan harus dihilangkan gitu ya, tapi risiko itu untuk dikendalikan. Karena kalau semua risiko dihilangkan, kita nggak bisa kerja di lab gitu kan. Oke, dari pengendalian risiko ini, ketika kita sudah memilih pengendalian risikonya apa gitu ya, oke, jadilah suatu SOP atau prosedur kerja. Nah, di dalam SOP atau prosedur kerja ini tentunya harus mencakup kesiapsiagaan darurat atau di situ ada apa namanya sedikit identifikasi bahaya dan pengendalian risikonya gitu ya. Kayak misal ada what if-nya. Oh, bahan kita bekerja dengan bahan yang apa namanya sifatnya beracun gitu. Nah, terus kalau misal kita ketelan atau kena kulit atau terhirup, nah itu prosedur daruratnya seperti apa gitu. Itu juga harus tercantum di SOP-nya gitu ya. Biasanya kalau di perusahaan itu sudah tercantum gitu. Nah, kalau misalkan semua pekerja itu sudah paham gitu ya, prosedur daruratnya seperti apa gitu, maka budaya ketiganya akan jalan di situ. Ketika budaya ketiga sudah jalan, insya Allah apa kecelakaan kerjanya bisa diminimalisir. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko ya, itu ada tingkatan-tingkatan atau tahap-tahapannya gitu ya, kalau di K3. Oke, yang pertama, ini kita bahas dari yang paling efektif ke yang kurang efektif gitu ya. Oke, yang paling efektif tentunya eliminasi. Nah, eliminasi itu artinya menghilangkan sumber bahaya. Kalau substitusi mengganti sumber bahaya dengan tingkat risikonya lebih rendah. Nah, ada rekayasa teknik. Rekayasa teknik itu kita merancang sesuatu gitu ya, yang tujuannya untuk mengurangi risiko. Oke, kalau administratif ya, itu lebih kepada sistem sebenarnya gitu ya. Merubah cara atau melakukan pekerjaan atau membuat prosedur tertentu. Kemudian yang paling bawah gitu ya di pengendalian risiko itu adalah penggunaan alat pelindung diri. Nah, jadi kalau kita lihat yang video tadi ya, yang di Texas Lab tadi, itu mereka hanya bersandar pada APD. APD-nya pun kurang benar gitu ya dipakainya. Oke, nah kita lihat contohnya ya, yang kalau eliminasi sebenarnya agak jarang gitu ya di lab. Karena kalau dieliminasi ya berarti kita tidak jadi melakukan pekerjaan gitu kan. Kayak biasanya lebih ke substitusi ya, mulainya dari substitusi. Misalkan kita mengganti bahan yang bentuknya serbuk gitu ya dengan yang bentuknya pasta untuk menghindari apa namanya atau untuk meminimalisir ya risiko terhirup. Terus nyapu, misalkan nyapu kan bisa menghasilkan debu. Ya, itu bisa diganti dengan vakum. Bahan yang pelarut bisa diganti dengan deterjen gitu ya untuk mengurangi
risiko paparan terhadap kulit. Kemudian pengecatan dengan spray itu bisa diganti dengan pencelupan ya untuk mengurangi risiko paparan bahan kimia terhadap pernapasan. Kemudian rekayasa teknis ya, contohnya ada lemari asam ya kan kalau di lab. Nah, lemari asam itu kan sesuatu yang dirancang untuk mengurangi paparan uap berbahaya gitu ya. Terus ada ventilasi lokal dan umum ya di lab. Kemudian ada pemasangan alat sensor otomatis gitu ya, apalagi kalau bekerja dengan gas yang berbahaya gitu. Terus administrasi, misalkan ada pergantian shift kerja ya. Kayak paparan itu kan kalau di peraturan paparan bahan berbahaya itu dibatasi 8 jam ya. Nah, tapi kalau misalnya di shift gitu ya, walaupun dia bekerjanya dengan bahan yang apa cukup berbahaya gitu ya. Kalau misalkan jadi 4-4 gitu atau misalkan jadi 2 jam itu kan bisa mengurangi waktu paparan gitu. Terus sebelum bekerja kalau di perusahaan ada namanya izin kerja gitu ya. Nah, di izin kerja itu kan ada identifikasi bahayanya juga gitu ya. Jadi bisa apa namanya mengurangi risiko gitu ya. Kemudian ada juga pelatihan karyawan ya, entah itu pelatihan keselamatan, pelatihan teknis gitu ya. Kalau bekerjanya secara betul gitu ya, dari segi teknisnya juga dia tahu bagaimana prosedur daruratnya, bagaimana mematikan, bagaimana menghidupkan sesuatu gitu. Itu juga kan bisa mengurangi risiko dari cara kerja yang salah gitu ya. Kemudian ada SOP atau prosedur gitu ya. SOP misalkan ada SOP tanggap darurat misalkan atau SOP analisis gitu ya. Kalau di lab itu juga sama. Nah, ada juga rambu peringatan bahaya gitu ya. Ada poster, label, MSDS itu juga masuk administratif. Kalau APD ya contohnya untuk badan ada jas lab atau apron, ada safety shoes atau sepatu keselamatan, ada masker debu atau respirator ya, ada safety goggles atau kacamata keselamatan dan ada sarung tangan. Oke, nah di sini juga kedua belah pihak itu harus berperan gitu ya. Ada masing-masing itu ada tanggung jawabnya ya, baik dari segi manajemen atau pekerja lab. Ya, manajemen tanggung jawabnya seperti apa? Ya, menyusun kebijakan ya, kebijakan terutama kebijakan terkait K3. Menyediakan fasilitas K3 ya, kayak tadi ada misal di lab harus ada ventilasinya, kemudian ada perlengkapan darurat kayak APAR, safety shower, kotak P3K, terus apa namanya? iWash station kayak gitu. Dan melakukan inspeksi atau pengawasan secara berkala untuk memastikan tidak ada kondisi tidak aman atau perilaku tidak aman dari pekerjanya. Nah, pekerja lab kewajibannya apa gitu ya tanggung jawabnya, yaitu mematuhi SOP gitu, mematuhi SOP yang mungkin sudah disusun ya dari kebijakan manajemen. Kemudian melaporkan kondisi tidak aman gitu. Jadi kalau apa pekerja lab atau kita menemukan kondisi tidak aman itu jangan lanjut bekerja sampai apa istilahnya tuh kondisinya bisa dipastikan aman. Misalkan Bapak Ibu mau melakukan reaksi atau mau menggunakan bahan kimia yang mudah terbakar. Tapi misalkan di situ oh belum ada apar atau aparnya itu ada tapi berdasarkan hasil inspeksi ya tekanannya low gitu ya. Nah, jangan dulu bekerja sebelum aparnya itu sudah apa namanya sudah oke kondisinya gitu ya. Misalkan terus disiplin kerja juga. Nah, disiplin kerja di sini bukan cuma oh datang on time gitu ya, pulang juga on time. Nah, tapi disiplin terhadap peraturan gitu maksudnya. Contoh, oh kalau kerja harus pakai APD, terus harus nyusun langkah kerja dulu atau mungkin kalau pas saya masih mahasiswa gitu ya, masuk lab aja tuh harus sudah pakai APD, harus sudah nyusun jurnal atau langkah kerja gitu ya, harus sudah mempelajari MSDS, seperti itu contohnya. Jadi disiplin terhadap aturan juga. Oke ya. Nah, jadi walaupun misalkan manajemen sudah menyusun kebijakan nih, tapi kalau misalkan belum diadakan pelatihan atau pekerjaannya itu banyak yang nggak aware gitu ya terhadap peraturan K3, maka dokumen itu hanya tumpukan kertas gitu ya, gitu. Karena budaya K3 itu lebih penting gitu daripada sekedar dokumen. SOP banyak, SOP numpuk gitu ya. Tapi kalau nggak diimplementasikan,
ya gagal gitu ya budaya ketiganya. Seperti yang di kejadian tadi gitu ya. Mungkin bisa jadi udah ada gitu ya si SOP-nya atau prosedurnya dari pihak prodinya misalkan. Tapi kalau si mahasiswanya itu nggak aware, ya gagal jadinya terjadi kecelakaan kerja gitu ya. Nah, budaya itu dibangun dari aspek apa aja gitu ya. Yang pertama itu teladan. Nah, teladan di sini maksudnya gimana? Ya, dimulai dari contoh nyata ya, terutama misalkan dari atasannya, dari pengawas gitu ya, atau dari personel yang senior di lab gitu. Jadi kalau pimpinan dan pengawasnya itu secara konsisten gitu ya, mematuhi SOP, misalkan menggunakan APD dengan benar gitu ya, dan menegur apa namanya itu praktek yang nggak aman gitu ya, maka pesan ketiga itu akan lebih kuat gitu dibandingkan sekedar instruksi tertulis gitu ya dalam SOP gitu. Nah, dan teladan itu akan menciptakan standar perilaku yang mana itu bisa diikuti oleh setiap personel laboratorium. Terus yang kedua juga selain teladan harus ada konsistensi gitu ya. Konsistensi di sini maksudnya gimana? Ya, penerapan ketiga itu harus dilakukan setiap saat oleh semua orang. Jadi bukan cuma pada saat ada audit, pada saat ada inspeksi, atau pada saat ada apa namanya tuh kunjungan gitu ya dari pihak eksternal. Wah, itu baru dirapi-rapihin, baru pakai jas lab, baru pakai apa namanya safety goggles, misal kayak gitu. Padahal biasanya tuh apa reaksi-reaksi aja gitu ya, nggak pakai APD. Nah, jangan seperti itu gitu ya. Jadi harus konsisten gitu. Konsisten dalam penerapan prosedur, penegakan aturan juga, serta tindak lanjut terhadap temuan K3 gitu. Nah, itu akan membentuk kebiasaan kerja yang aman dan berkelanjutan gitu. Karena kalau nggak ada konsistensi di situ, ya aturan K3 itu ya tahu-tahu, tapi cuma dianggap sebagai formalitas aja gitu ya. Terus yang nggak kalah penting juga komunikasi ya. Jadi harus ada komunikasi yang terbuka dan efektif gitu. Itulah yang merupakan fondasi budaya ketiga yang kuat gitu ya. Informasi terkait apa aja? Ya terkait potensi bahaya gitu ya, terkait apa namanya perubahan prosedur itu juga harus dikomunikasikan kepada setiap pekerja gitu. Karena kalau ada perubahan tapi ya nggak tahu gitu ya, ya dia tidak bisa melaksanakan prosedur ketiga dengan benar. Kemudian hasil inspeksi, nah itu juga kan harus dikomunikasikan ya kepada, misalkan kalau di kampus kepada kaprodinya, kalau di perusahaan kepada atasan atau supervisor labnya gitu ya. Terus juga kalau misal ada kejadian yang near miss gitu, yang hampir celaka itu juga harus disampaikan secara jelas gitu ya, atau apa tanpa rasa takut disalahkan gitu ya. Karena banyak juga pekerja yang mau lapor ini nggak aman, tapi takut takut ditegur kayak gitu. Nah itu jangan, harusnya nggak boleh takut gitu ya. Jadi di sini personel lab itu harus lebih proaktif gitu ya untuk mencegah terjadinya kecelakaan di labnya sendiri. Oke, jadi budaya ketiga itu bukan dibentuk oleh aturan yang tertulis, tapi oleh perilaku yang ditunjukkan, dijalankan secara konsisten dan dikomunikasikan setiap harinya. Jadi kesimpulannya ya, ketiga lab itu adalah tanggung jawab bersama ya, dan di lab risiko kecil itu bisa berdampak besar. Tuh. Terus pencegahan itu selalu lebih murah gitu ya, ketika dibanding sudah terjadi kecelakaan. Misalkan gini. Oh, kita harus install sistem ventilasi yang bagus gitu kan di lab. Itu kan tentunya ada budget lagi gitu ya. Kalau supervisor labnya kurang bijak, oh udahlah, nggak usah, kayaknya kita nggak perlu gitu. Pas terjadi kecelakaan, banyak pekerja yang cedera, banyak yang apa namanya menderita saluran pernafasan gitu ya. Ya harus ganti rugi. Ternyata itu lebih besar biayanya daripada sistem ventilasi yang harus diinstal tadi, kayak gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjut ke tanya jawab ya. Silakan Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Ibu Arfi untuk paparan materinya luar biasa. Ini sudah ada yang ingin bertanya, tapi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ada beberapa hal terlebih dahulu yang akan saya sampaikan Bu Arfi kepada teman-teman peserta hari ini. Dan buat teman-teman semuanya,
Untuk absensi akan saya kirimkan sebentar lagi ya, dan pastikan juga teman-teman semuanya sudah melakukan install aplikasi Mika Pro ya atau Mika Super MK3. Kalau sudah install, pastikan juga nih Bapak Ibu semuanya aplikasi Mika Pro-nya sudah Platinum atau masih Silver. Ya kalau misalkan masih Silver, silahkan nanti teman-teman atau Bapak Ibu semuanya bisa di-upgrade terlebih dahulu ke Platinum. Nah, caranya bagaimana untuk bisa upgrade ke Platinum Member? Nah, di pojok kiri atas nih, teman-teman semuanya, kalau misalkan aplikasinya masih silver, itu tulisannya silver ya. Tapi kalau sudah platinum, maka tulisannya platinum seperti ini. Nah, kalau misalkan yang silver, nanti teman-teman silahkan bisa klik aja nih gambar gemboknya, lalu ikuti aja untuk arahan upgrade ke platinum membernya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk teman-teman yang misalkan saya mau upgrade-nya nanti deh upgrade platinum membernya kalau misalkan akhir bulan aja itu boleh nggak ada masalah yang penting teman-teman semuanya sudah absen ya yang paling utamanya absen lalu aplikasi Mika Pro-nya kalau platinumnya mau nyusul juga tidak ada masalah seperti itu ya oke baik selanjutnya kalau teman-teman sudah install aplikasi Mika Pro yang platinum maka nanti ada fitur AI K3 teman-teman ini fitur terbaru jadi nanti teman-teman bisa akses AI K3 di aplikasi Mika Pro ataupun juga di websitenya aik3.mediatama.co.id. Nah, ini loginnya menggunakan akun aplikasi Mika Pro. Jadi nanti teman-teman silahkan bisa akses di website di Google Chrome ya. Nanti bisa langsung klik mulai konsultasi K3 lalu login menggunakan akun aplikasi Mika Pro Platinum ya. Nah, kalau teman-teman yang di Android sebenarnya udah bisa langsung akses ya di aplikasi Mika Pro-nya di bagian taskbar bawah tuh ada menu AI K3. Nanti bisa klik di sana. Ya, kalau misalkan teman-teman yang iOS, memang saat ini belum rilis ya. Sebentar lagi sepertinya, kalau saya dapat update sih sudah di-approve oleh iOS ya. Jadi sebentar lagi untuk yang pengguna iPhone itu sudah bisa menikmati fitur AI K3 juga. Ya, sementara bisa akses di website juga ya. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semuanya untuk video rekaman webinar kolega hari ini juga nanti akan kami upload di channel YouTube-nya Kak Ci Deni. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin nonton lagi videonya bisa nanti meluncur ke website ke channel YouTube-nya Kak Ci Deni ya. Karena di sana juga akan kami posting untuk atau kami upload untuk webinar-webinar sebelumnya. Seperti itu. Lanjut lagi buat teman-teman semuanya, kalau misalkan punya SKP dan lisensi, pastikan tidak expire ya. Kalau misalkan sudah expire, pastikan juga tidak lebih dari 1 tahun sejak expire-nya habis ya atau masa berlakunya habis. Kenapa? Karena kalau sudah lebih dari 1 tahun, maka teman-teman perlu mengikuti refreshment. Biayanya lebih tinggi dan waktunya juga uh, ikut pelatihan lagi ya selama 3 hari atau 5 hari tergantung pelatihan yang tergantung lisensi teman-teman semuanya gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin terjun ke dunia K3, teman-teman bisa ambil ahli K3 umum yang Kemenaker RI. Pendidikan minimal D3 bisa langsung ambil ahli K3 umum Kemenaker RI. Dan ini full online ya, teman-teman. Dan sekedar info untuk di tahun 2026 ini, itu semua pelatihan yang Kemenaker turun harga ya, turun 300.000. Ya, jadi teman-teman nanti untuk ikut yang 2026 itu lebih terjangkau 300.000 dibandingkan tahun sebelumnya seperti itu ya. Karena apa? Teman-teman juga mungkin sudah tahu ya seperti itu. Oke, kemudian untuk yang ahli K3 BNSP kita ada nih teman-teman ya. Dan ini juga harganya oke, ini juga masih ada harga subsidi ya teman-teman untuk yang oh, untuk yang Januari kita akan mulai lagi nanti tanggal 12. Sepertinya harganya sudah berbeda, tapi nanti yang pasti teman-teman kalau ikut yang ahli K3 umum kita ada paket bundling teman-teman. Jadi nanti teman-teman ikut yang ahli K3 umum Kamnaker kemudian udah plus langsung BNSP juga seperti itu ya. Dan ini paket bundling harganya cukup terjangkau ketimbang teman-teman pilih Alika 3 BNSP doang ataupun Alika 3 Kemnaker doang. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang teman-teman ahli K3 BNSP dulu memang bisa yang SMA ya. Tapi kalau saat ini ahli K3 BNSP itu sudah naik persyaratannya yaitu menjadi D3. Lalu teman-teman yang SMA atau SMK ambilnya petugas dan juga operator. Seperti itu. Nah, bedanya apa petugas sama operator?
kalau petugas itu sudah pernah punya pengalaman di bidang K3, tapi kalau belum punya pengalaman di bidang K3 sama sekali, bisa ambil yang operator K3. Seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi kalau kita sudah punya ahli K3 umum Kemenaker RI, teman-teman bisa lanjut ambil auditor. Karena ini juga menjadi salah satu kompetensi lanjutan dari ahli K3 umum. Nanti teman-teman juga bisa berkesempatan untuk menjadi seorang auditor ya teman-teman. Ataupun juga trainer K3, ini cocok juga nih untuk bisa menjadi seorang trainer punya kemampuan auditor ya teman-teman. Ini juga full online training teman-teman di tanggal 24 Januari. Kemudian juga untuk ahli K3 Muda Lingkungan Kerja, kita ada di tanggal 22 Januari dan ini blended training. Nanti akan ada prakteknya langsung juga teman-teman semuanya bagaimana caranya melakukan pengukuran lingkungan kerja terhadap faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan juga psikologi teman-teman. Kemudian di sektor kelistrikan, kita ada teknisi K3 listrik, ini blended training minimal SMK. Tapi kalau teman-teman sudah D3 atau S1 bisa langsung ambil ahli K3 listrik. Nah, kalau untuk yang ahli K3 listrik full tatap muka selama 18 hari. Jadi nanti teman-teman pembelajarnya lebih mendalam lagi terkait dengan materi kelistrikan ya. Untuk di sektor konstruksi kita ada nih teman-teman di ahli muda K3 konstruksi dan ini pelatihannya online training untuk pendidikan minimal SMA sudah bisa ikut ya. Kemudian untuk di sektor perancah bagi Bapak Ibu yang mengawasi perancah ataupun juga yang menghitung beban perancah, nah itu cocoknya ambilnya supervisor perancah. Tapi kalau teman-teman yang memasang dan membongkar perancahnya ambilnya yang teknisi K3 perancah. Keduanya kita lakukan secara blended training, artinya nanti ada praktek langsung bagaimana caranya praktek untuk memasang dan membongkar perancah tentunya ya teman-teman. Lalu kalau di perusahaannya kita masuk ke dalam tim tanggap darurat, kita bisa ambil petugas peran kebakaran kelas D. Dan ini juga ada prakteknya 1 hari di media Tama untuk memadamkan api menggunakan fire blanket dan juga apar. Ya. Kemudian P3K kita juga ada untuk P3K ini offline training nanti di Jakarta, teman-teman semua Jakarta Barat ya, untuk prakteknya dan juga teorinya. Lalu untuk teman-teman semuanya yang bekerja di ketinggian, khususnya masih menggunakan platform perancah sebagai alas kerjanya, masih ada pijakan kakinya, itu ambil yang TKBT tingkat 2. Tapi kalau teman-teman sudah bergelantungan di atas tali seperti petugas pembersih kaca gedung ya, nah itu harus ambil yang TKPK ya karena sudah bergelantungan pakai tali, sudah tidak ada alas kerjanya lagi itu ambil yang TKPK. Lalu kalau untuk teman-teman yang ingin belajar forklift dari nol, kita juga ada di bulan Januari. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya forklift di perusahaannya, tapi belum punya lisensi, nah itu juga bisa untuk mengikuti pembelajarannya di Januari juga. Cuman bedanya beda 1 hari aja. Kalau teman-teman yang belajar forklift itu lebih panjang 1 hari di awal lebih dulu karena akan praktek duluan untuk pengoperasian forkliftnya seperti itu ya. Gitu. Kemudian untuk K3 ruang terbatas, kita ada teknisi K3 ruang terbatas, teman-teman. Dan ini teman-teman bisa ikuti secara blended training. Kemudian di sektor migas, kita ada operasi K3 migas dan juga pengawas K3 migas. Nanti teman-teman bisa ikut juga nih secara online training ya, teman-teman. Kalau operasi itu minimal pendidikannya SMA atau SMK. Tapi kalau teman-teman sudah D3 atau S1, langsung aja ambil pengawas. Kemudian investigasi insiden ini juga penting untuk teman-teman semuanya ya, saat ini menjadi HSE. Khawatirnya suatu saat nanti ada amit-amit terjadi sesuatu insiden. Penting banget untuk teman-teman semuanya memiliki pengetahuan kompetensi terkait dengan bagaimana cara menginvestigasi insiden yang baik dan juga benar. Seperti itu. Nah ini buat teman-teman yang ingin ambil investigasi insiden, online training ya di Media Tama. Kemudian untuk hygiene industri muda dan media kita juga ada nanti di Januari ya teman-teman pembelajarannya juga online training dan nanti teman-teman kalau untuk yang hygiene ini kalau nggak salah ada prakteknya ya. Jadi teman-teman bisa ikut prakteknya juga secara offline ya. Nah, ini juga ada di K3 laboratorium tadi yang disampaikan oleh Ibu Arfi ya. Nah, nanti teman-teman juga kalau yang saat ini bekerja di lab, penting juga memiliki kompetensi K3 laboratorium. Dan ini full online training teman-teman semuanya nanti bisa ikut di Media Tama.
Ini adalah ATK yang akan teman-teman dapatkan dan sekedar info teman-teman per 3 Desember 2025 sampai dengan seterusnya Kemnaker RI tidak lagi menerbitkan atau mencetak sertifikat atau lisensi dalam bentuk hard copy. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti pelatihan dari 3 Desember sampai dengan 2026 seterusnya, maka sertifikat, lisensi, SKP dalam bentuk digital atau PDF seperti itu ya, guna untuk mempercepat proses dari penerbitan sertifikat itu sendiri seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ikut di Media Tama maka sudah tidak ada lagi bentuk hard copy, semuanya dalam bentuk soft copy atau PDF seperti itu. Ini ATK yang akan teman-teman dapatkan, nanti akan kita kirimkan kalau teman-teman ambil yang online training. Kalau yang offline akan kita kirimkan langsung, akan kita berikan langsung pada saat teman-teman pelatihan. Kalau ingin belajar mandiri ya di Media Tama juga ada nih meetlaya.co.id. Di sini nanti teman-teman bisa belajar K3 sepuasnya karena videonya sudah ada semuanya. Nanti tinggal pilih aja materi yang teman-teman inginkan. Di website Media Tama juga ada menu karir. Di sini juga bisa teman-teman lamar kerja ya sesuai dengan keinginan gaji dan juga lokasi yang teman-teman inginkan. Buat CV online di aplikasi Mika Pro juga sudah ada, jadi tinggal pilih template, isi biodata, download. Sesimpel itu. Ya, nanti tinggal kirim lamarannya di aplikasi Mika Pro juga. Oke. Nah, kalau ada yang ingin informasi lebih lanjut, bisa hubungi tim sales kami. Ada di WhatsApp-nya Beni, Risma Soka, dan juga Amanda. Pastikan sudah memfollow dan mensubscribe semua channel sosial media kami ya, teman-teman semua di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, bisa follow semuanya. Dan kalau ada yang ingin kerjasama, bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar, ataupun jika ada yang ingin menjadi instruktur, ataupun juga pembicara di webinar kolega setiap hari Sabtu seperti Ibu Arfi hari ini, monggo bisa hubungi saya, nanti saya akan bantu jadwalkan terkait dengan penjadwalan Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Oke, di sini sudah makin banyak pertanyaannya. Dan teman-teman, saya akan share juga untuk absensinya. Setelah isi absensi, teman-teman jangan kemana-mana, karena di akhir nanti kita akan berikan door prize juga ya. Oke, habis absen, silakan kembali lagi ke ruang Zoom ini. Oke, silakan sudah bisa diisi absensinya. Silakan teman-teman untuk isi absensi sampai berhasil. Dan kalau ragu, boleh isi lagi. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut dari Bapak Lutfi Gusti nih, Bu Arfi. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, dari pengalaman Ibu Arfi, kesalahan apa di laboratorium yang sering dianggap sepele, namun justru paling sering menjadi akar kecelakaan kerja? Silakan Ibu Arfi. Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaannya Pak Lutfi Gusti Irsyad. Oke, kalau dari pengalaman saya kuliah gitu ya, pas melakukan penelitian atau pas udah kerja gitu ya, jadi supervisor lab gitu ya. Alhamdulillah belum ada ya kecelakaan kerja yang apa yang terjadi di depan mata saya langsung gitu ya. Alhamdulillah belum itu. Cuma kalau near miss pernah gitu ya, hampir hampir apa namanya, hampir celaka pernah gitu. Kayak misal waktu itu saya mau mereaksikan lupa ya nama bahan kimianya apa, tapi memang saya sudah tahu infonya bahwa itu emang agak-agak reaktif atau ada kemungkinan mudah meledak gitu ya. Tapi baru juga minta bahannya ke lab gitu kan. Biasanya kalau minta bahan harus nyiapin botol atau vial gitu ya. Nah, ke gudang bahan itu misalkan saya minta saya submit ininya kertas apa namanya bond requestnya jam misalkan jam 9. Oke, saya bilang nanti saya ambil siang ya Bu gitu ke Ibu analis di labnya. Di gudang labnya. Terus ternyata pas saya ambil, wah saya dikasih tahu, wah Mbak itu ini apa kalau kata orang Sunda tuh ngajeos gitu ya. Apa ya ngajeos tuh? Meledak gitu ya, tutupnya muncrat gitu. Oh iya Bu, wah dari situ saya langsung apa namanya tuh kaget gitu ya, agak kaget juga dan memutuskan untuk mencari metode lain yang lebih aman walaupun mungkin di jurnal itu tertulis apa hasil yang akan didapatkan itu nggak mungkin nggak cukup tinggi-tinggi banget, tapi nggak apa-apa yang penting aman. Jadi lebih baik kalau masalah hasil kan itu bisa diulang sehingga kita bisa dapat target ya yang kita inginkan. Misalkan
kita pengen hasilnya itu 1 gram. Nah, ternyata kalau kita pakai metode lain, itu cuma menghasilkan 0,5 gram. Ya nggak apa-apa, mending 2 kali reaksi tapi aman gitu ya, dibanding yang sekali reaksi tapi risikonya tinggi. Kayak gitu sih. Itu pas saya masih kuliah ya. Kalau pas kerja sih, alhamdulillah nggak pernah. Pernah gitu. Terus yang nomor 2 ya, Oke. gimana cara atau Pak Arif yang membacakan, Oke, boleh? boleh nggak apa-apa langsung. Bagaimana cara membangun budaya patuh laboratorium, patuh K3 di laboratorium ketika Ah, pekerja atau mahasiswa sudah terbiasa mengambil jalan pintas karena tekanan waktu atau target harus selesai gitu. Ini gimana, Bu? oke. Nah, kalau boleh tahu posisi Pak Lutfi di sini sebagai apa? Sebagai dosen kah atau sebagai mahasiswa? Atau sebagai supervisor lab Oke, mungkin Pak Lutfi bisa sampaikan Pak Lutfi sebagai apa saat ini Pak Lutfi. di obrolan Oke, mungkin ya. oke. Atau coba saya coba panggil di ini. Selamat siang Pak Lutfi. Silakan Pak Lutfi. Bisa di-unmute dulu Pak Lutfi. Ah, ya, silakan Pak. Halo, siang, selamat siang. Ya, Ya, siap. Oke, saya ini sih Bu, saya kan kerjanya sebagai ini, cuman saya menarik aja dari materinya Ibu, makanya saya penasaran karena dulu kan saya kuliah juga sempat pakai lab dan saya termasuk salah satu yang suka jalan pintas Bu, biar cepet gitu Bu. Terima kasih. Oke, berarti Bapak sebagai apa ya istilahnya ya? Pelakunya ya? Enggak deh. Pelaku sekaligus bisa jadi korban juga gitu ya. Oke, jadi gini Pak. Tadi kan budaya itu sistem ya. Jadi kita jangan langsung menyalahkan individunya gitu. Jadi kita tuh sering lihat, oh kalau ada yang apa melakukan atau banyak yang apa ya pekerja yang melakukan tindakan tidak aman itu, oh berarti merekanya yang ceroboh gitu. Merekanya yang emang nggak taat gitu ya. Tapi kita lihat dulu juga gitu sikonnya. Jadi kita jangan cuma nyalahin individunya. Kenapa sih mereka ceroboh atau kenapa sih mereka nggak patuh terhadap peraturan K3 gitu? Itu yang harus dibenahi oleh manajemen gitu ya atau oleh prodi lah kalau di kampus gitu. Nah, ternyata karena memang sistemnya gitu yang mendorong orang untuk mengambil jalan pintas gitu. Jadi tidak selalu dari individunya gitu ya. Kalau tekanan target itu tetap ada, pelanggaran itu maka akan terus terjadi gitu ya, meskipun SOP-nya itu lengkap gitu. Jadi budaya itu kan dibentuk oleh sistem gitu ya, bukan oleh niat baik semata-mata gitu. Banyak SOP K3 itu dilanggar karena oh SOP-nya terlalu panjang atau ada aturan, tapi kok ideal banget ya gitu. Rasanya tuh di sini nggak apa ya, nggak implementatif lah gitu ya, nggak applicable gitu si aturannya. Kadang manajemen itu kan oh bikin aturan, oh dari aturan internasional aja tanpa dia menyesuaikan gitu dengan kondisi lab di kampusnya atau di perusahaan itu seperti apa gitu kan. Terus nggak dianalisa dulu itu kira-kira tuh kebijakannya itu memperlambat pekerjaan enggak sih gitu. Nah, makanya dalam menyusun apa aturan itu kan perlu melibatkan mahasiswa juga gitu ya, perwakilan atau perwakilan pekerja juga mungkin di ISO juga ada ya apa namanya tuh apa klausul seperti itu ya dalam apa namanya tuh menentukan kebijakan atau menyusun aturan atau SOP itu kan harus melibatkan juga pekerja. Nah, tujuannya apa? Supaya aturan itu bisa diimplementasikan gitu. Karena kalau aturan tuh bagus banget tapi nggak applicable itu sama aja bohong gitu kan. Ya, jadi apa contohnya di bagian SOP ini mana sih yang bikin pekerjaan itu terlalu lama? Mana sih yang bisa bikin apa sih? Mana sih yang bisa masih bisa kita sederhanakan gitu ya tanpa mengurangi apa namanya tuh aspek keselamatannya gitu karena aturan yang disepakati itu lebih bisa dipatuhi gitu ya dibanding yang dipaksakan gitu. Nah, terus di sini juga penting gitu ya untuk manajemen itu membangun teladan yang nyata gitu. Jadi bukan sekedar instruksi aja gitu. Misalkan Sbingnya aja melanggar kok gitu. Misalkan dia ke lab tapi dia nggak pakai APD yang lengkap gitu. Atau ada pengawas lab tapi dia nutup mata juga nih terhadap peraturan K3 untuk nyampe target. Ya, jadi kan kalau misal tidak diikuti teladan yang baik, ya satu kesalahan dari atasan itu kadang bisa apa menghancurkan 10 poster K3. Intinya kayak gitu sih.
Ya, terus gini, jadikan untuk manajemen gitu ya. Jadikan jalan pintas itu sebagai sinyal bahaya sistem. Jadi kita jangan langsung menyalahkan individunya tadi, jangan langsung menghukum. Kenapa sih kamu ngambil jalan pintas gitu? Tapi kita harus bertanya juga, kenapa sistem membuat pekerja mengambil jalan pintas gitu. Oke, Dan baik. mungkin Oke. dari segi komunikasi ya Pak, ntar satu lagi ya. Mm-mm. Boleh, eh, boleh. kita harus membangun no blame culture gitu ya. Jadi kalau setiap pelanggaran itu dimarahin, dicatat gitu sebagai kesalahan pribadi, ya tentunya orang-orang itu akan sembunyi, akan takut ngelapor dan mengulangin kesalahan yang sama. Harusnya dibangun budaya diskusi untuk perbaikan sistem. Gitu sih Pak. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Lutfi untuk jawabannya. Setuju banget, Bu Arfi. Nah, ini menyambung juga pertanyaan tadi dari Pak Lutfi. Kalau terkait dengan tadi kan kesalahan di laboratorium. Nah, ini Pak Algani tanya terkait risiko paling berbahaya, Bu. Kalau risiko paling berbahaya di laboratorium itu apa? Dan sekiranya apa bukti bahwa risiko yang paling berbahaya tadi udah atau sudah dikendalikan secara efektif. Nah, ini kira-kira seperti apa, Bu Arfi? Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi gini Pak, kalau risiko apa yang paling tinggi? Ya tentunya Bapak harus melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko dulu gitu ya di labnya. Kan tadi sumber-sumber bahaya itu kan ada banyak gitu, ada 10. Nah, gimana kalau kita mau melakukan identifikasi bahaya? Mulainya dari mana? Ya, biasanya dari setiap aktivitas gitu ya. Bisa dari setiap aktivitas, bisa misalkan dari aturan atau prosedur, misalkan kayak penyimpanan bahan kimia gitu ya. Nah, penyimpanan bahan kimia itu kan sifat bahan apa ya, sifat bahayanya masing-masing bahan itu kan berbeda-beda gitu ya. Terus untuk menguji apa ya aturan penyimpanan kita ini benar atau enggak, itu kan bisa melakukan identifikasi bahaya dari MSDS atau dari matriks incompatibility kayak gitu. Kalau dari aktivitas, misalkan seorang pekerja yang misalkan kan kalau di lab QC itu prosedurnya itu udah baku gitu ya. Nah, misalkan dari setiap langkah pekerjaan, misalkan pertama mencampur. Nah, dari mencampur itu risiko apa sih yang bisa timbul? Kayak gitu gitu ya, identifikasi bahaya dulu, bahaya apa aja, risikonya apa gitu ya. Misalkan memasukkan bahan ke oven, oh bahayanya panas. Terus kalau panas kenapa, risikonya apa? Misalkan luka bakar. Nah, luka bakarnya seberapa, itu kan dilihat dari frekuensi dan tingkat keparahannya. Itulah yang menjadikan risiko gitu ya. Nah, seberapa tingginya ya tadi bergantung pada tingkat keparahan dan frekuensinya gitu Pak. Mungkin bisa menjawab ya. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Alga nih untuk jawabannya. Nah, ini lanjut lagi terkait dengan risiko lagi nih, Bu. Dalam contoh pengendalian risiko, bahwa eliminasi yaitu menghilangkan suatu bahan. Nah, namun bagaimana bila bahan tersebut tidak dapat dieliminasi, Bu? Karena bahan utamanya atau bahan yang harus memang ada, walaupun mungkin itu bahan yang berbahaya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Rusli. Silakan, Bu Arvin. Oke, ya balik lagi ke sini ya Pak, ke hierarki ya. Jadi memang eliminasi itu sangat jarang gitu ya dilakukan karena biasanya kalau kita mengeliminasi suatu bahaya, ya pekerjaannya juga jadi ikut hilang gitu ya, aktivitasnya jadi nggak bisa dilakukan. Nah, ini kan ada hierarki ya, tahapan-tahapan istilahnya gitu. Hmm, bukan tahapan sih, tingkatan gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan eliminasi atau kita rasa itu kurang implementatif lah gitu untuk dilakukan. Kita pengen kan pekerjaan itu masih tetap bisa jalan. Nah, kita coba ganti ke substitusi gitu. Kita coba ganti ke substitusi. Misalkan kita harus melarutkan sesuatu, tapi pelarut itu tuh risikonya karsinogenik, misalkan apa contohnya kayak benzen gitu ya. Oh, itu bisa menimbulkan kanker gitu. Bisa beresiko kanker lah kalau dihirup gitu. Kita coba ganti ke pelarut organik lain gitu. Bisa nggak gitu? Misalkan ganti ke heksan misalkan yang lebih aman kayak gitu. Nah, terus udah gitu kalau misal substitusi nggak bisa juga, misalkan masih bahaya juga gitu ya. Ke rekayasa teknik, misalkan kita melakukannya di kemari asam kayak gitu. Nah, kalau misalkan nggak bisa juga administrasi ya. Administrasi misalkan pergantian shift, misalkan ini paparannya tuh cukup
ini gitu ya, cukup berisiko. Oke, berarti yang tadinya kerja 8 jam berarti harus kerja 4 jam. Kayak gitu. Jadi apa ini ya, apa namanya? Penjadwalan shift. Terus nggak bisa juga. Emang harus kerja 8 jam. Oke, berarti ke APD gitu. Kita gunakan APD yang benar-benar protektif gitu ya, untuk melakukan suatu reaksi dengan bahan kimia tersebut. Gitu. Oke, sudah cukup Oke. menjawab mungkin ya. Baik, seperti itu ya Pak Rusli untuk jawabannya. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh ya, silakan klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Ibu Arfi. Oke, sudah ada Pak Timothy. Silakan Pak Timothy. Selamat sore Pak Timothy. Selamat sore Pak Arif, selamat sore Bu Arfi. Mm-mm. Sore Pak. Bu, mendengar suara saya? Ya dengar tapi agak-agak ini ya, agak-agak apa namanya? Oh kurang kurang jernih ya. Tapi nggak apa-apa Pak, coba aja. Hanya untuk penggunaan APAR di lab itu bagus. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, untuk penggunaan APAR di lab kenapa Pak? Terus menggunakan di lab, Bu. Harus menggunakan di lab. Maksudnya? Terputus-putus Pak Timothy untuk Iya. ininya suaranya. Jenis APAR-nya itu Pak, paling bagus. Jenis apa yang di lab? Apakah harus apa Pak? Terputus tadi sinyalnya seperti Pak Timothy. Boleh diulang lagi Pak? Yang bermusa gitu Pak, yang bermusa. Form atau Oh, apakah form. ada jenis lain? Oke. Kalau untuk di lab itu apakah harus apar yang berbentuk busa atau foam atau ada jenis lain, Bu? Untuk jenis aparnya. Oh, siap. Ya, jadi nggak ada aturan baku sebenarnya, Pak. Nah, jadi bergantung apa gitu ya? Bergantung jenis bahan kimia yang ditangani. Kan tiap lab menangani bahan kimia yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang nggak cocok pakai apa namanya? Pakai dry chemical gitu ya. Mungkin ada yang nggak cocok pakai foam kayak gitu. Jadi ya kembali ke bahan kimia yang ditangani gitu. Kan itu banyak ya jenis-jenis apar. Mungkin nanti bisa di situ kan kalau nggak salah ada ABC gitu ya. Kalau nggak salah gitu untuk apar ya mungkin nanti bisa dilihat di situ gitu Pak. Jadi intinya bergantung pada bahan kimia yang ditangani gitu sih. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Timothy. Lanjut lagi dari kolom Q&A dari Pak Suparjono. Pak Suparjono bertanya, kalau di lingkungan kerja tidak diperhitungkan dalam identifikasi bahaya di lab, itu bagaimana, Bu? Mohon pencerahannya dari Pak Suparjono. Ini ya yang di pertanyaan ya. Oke, lingkungan kerja tidak diperhitungkan. Justru diperhitungkan, Pak. Kita lihat di sini ya, di faktor bahaya tadi. Bentar. Oke, nah ini kan semuanya lingkungan kerja, Pak. Ya, iklim kerja, kebisingan, radiasi, terus apa faktor kimia kayak gas, uap. Ini kan semuanya lingkungan kerja. Coba mungkin bisa ditanya ke teman-teman IH ya. Biasanya mereka melakukan pengukuran lingkungan kerja terkait 5 aspek ini itu di lab. Cuma memang jarang lab yang apa dilakukan pengukuran lingkungan kerja, apalagi di lab kampus gitu ya. Jarang banget gitu. Oke, Oke, jadi baik. sebenarnya Seperti diperhitungkan. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Suparjono. Lanjut lagi. Ini ada Pak Fitian Akbar. Silakan Pak Fitian Akbar. Bisa di-unmute terlebih dahulu, Pak Fitian Akbar. Selamat sore, Pak. Bisa di-unmute dulu, Pak Fitian Akbar. Ya, silakan, Pak. Ya, selamat sore, Pak Arif. Ini Sore, tanya, Pak. kita di lab tuna itu ada ada beberapa sisa-sisa dari semikel, Pak. Apakah ada perlakuan khusus, Pak, jika ada bahan kimia yang sisa? Apakah limbahnya itu bisa langsung dibuang di wastafel atau ada apa itu pembuangan khusus untuk semikel itu, Pak? Oke, silakan Bu Arfi. Oke, jawabannya tadi di lab apa Pak? Lab tuna.
Iya, di laboratorium itu sisa-sisa chemical itu bagaimana cara penerapannya, anu Bu? Di perusahaan apa ya, Pak? Kalau boleh tahu. Pengalengan ikan. Oh, pengalengan ikan ada labnya. Oh, oke. Oh, baru tahu saya. Oke, jadi gini Pak, sebenarnya kalau untuk pembuangan limbah itu tergantung sistemnya seperti apa. Contoh, kalau dulu saya pas masih jadi mahasiswa, asam basa itu boleh langsung dibuang ke wastafel asal diencerkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang langsung terhubung dengan sistem penampungan limbah untuk asam basa. Tapi kalau di perusahaan itu nggak boleh, karena memang wastafel harus bersih gitu ya, nyambungnya ke saluran domestik, bukan ke saluran limbah. Kayak gitu. Jadi jawabannya terus pas saya di kerja di di Morowali itu semua limbah kalau limbah cair boleh dibuang ke wastafel. Kalau limbah padat yang harus dipisah. Kenapa? Karena saluran wastafel langsung terhubung ke kolam limbah. Jadi jawabannya tuh beda-beda, tergantung sistem di sana seperti apa dan biasanya harusnya setiap lab itu punya prosedur pembuangan limbah gitu. Tapi yang jelas limbah itu harus dipisah-pisahkan dari wujudnya ya, dari pada antara padatan dan cairan karena kalau padatan akan menyumbat dan dari sifatnya gitu. Cuma dipisahkannya seperti apa ya itu bergantung lagi pada prosedur dari lab masing-masing. Gitu sih, Pak. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Fitian Akbar. Baik Bu. Mau tanya lagi Bu. Ya, boleh-boleh silakan, Pak. Kami sebenarnya punya IPAL untuk Mm-mm. pengolahan limbahnya. Tapi untuk penerapannya di dalam laboratorium kan banyak chemical ya Bu ya di sana kan. Apakah kalau dicampur itu harus menggunakan penampungan tersendiri atau diencerkan dulu atau bagaimana Bu? IPAL-nya antara yang domestik sama yang chemical itu atau produksi disatukan atau dipisah, Pak? Satu ya Bu. Oh, Kebetulan cuma harusnya satu. terpisah, Pak. Oh Harusnya begitu. terpisah karena kan limbah produksi itu ya ininya beda gitu ya, karakteristiknya beda Oh, gitu. yang apa itu untuk yang limbah air hujannya terpisah Bu. Jalannya ke depan. Untuk yang limbah produksi itu jalannya ke IPAL. Ada dua saluran terpisah. Yang kami tanyakan itu untuk yang chemicalnya Bu. Chemicalnya itu kan perlu penanganan khususnya seperti dilarutkan, perlu dilarutkan kah? Atau kami harus ada penampungan khusus untuk apa itu sisa-sisa cairan itu Bu, apa chemical bahan kimianya? Oke, baik. Biasanya gini sih Pak, untuk perlakuan gitu di IPAL-nya berarti ya. Nah, biasanya limbah itu seenggaknya tuh dipisahkan gini, antara yang larut di air sama yang enggak. Karena kalau disatukan kan akan membentuk dua fasa gitu ya. Nah, jadi dipisah tuh antara yang organik sama yang apa istilahnya, yang anorganik atau yang water base gitu kan. Nah, terus yang logam berat biasanya dipisah juga. Karena nanti perlakuannya akan berbeda-beda. Mungkin kalau sekedar misal asam basa oh itu dinetralkan sudah cukup gitu ya. Airnya bisa dibuang, ampasnya yang buang ke limbah padat. Contohnya seperti itu. Tapi untuk yang logam berat mungkin ada perlakuan khusus gitu. Harus diserap menggunakan ligan khusus misalkan. Kayak gitu ya. Terus kalau yang limbah organik, nah itu kan kayak minyak gitu ya, oily gitu. Jadi nggak bisa asal dibuang. Mungkin apa perlu di ini ya, di treatment lebih lanjut lah gitu. Biasanya kalau petunjuk pengolahan limbahnya gimana-gimana sih, biasanya ada di MSDS ya di bagian 14 gitu sih Pak. Mungkin bisa dibaca di situ gitu. Kalau mau tahu spesifiknya gitu sih Pak. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Fitian Akbar. Baik, satu lagi pertanyaan dari sebentar, ini saya pilih dulu nih. Oke, ini masih banyak sekali nih ya. Terkait tata kelola laboratorium nih Bu, dari Pak Rahman. Nah, karena sebagian besar ruangan laboran dengan lab itu berdekatan dan bau chemical juga masih sering tercium ke ruang laboran. Nah, ini sebenarnya terkait tata kelolanya seperti apa Bu? Oke, baik ya. Kalau baunya itu, sorry, bau chemicalnya masih
tercium ke ruang laboran ya berarti sistem ventilasinya masih harus diperbaiki gitu ya. Harusnya kalau yang lab yang baik itu ketika apa namanya ketika keluar atau baunya tidak tercium sampai luar gitu. Kalau baunya tercium ya berarti mungkin perlu dipastikan dulu gitu ya dengan pengukuran lingkungan kerja gitu. Di situ. Kalau ternyata memang di atas ambang batas, nah berarti perlu ada pengendalian risiko lebih lanjut gitu ya. Mungkin itu bisa disarankan dari IH spesialisnya gitu. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Rahman untuk jawabannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, tak terasa ternyata sudah pukul 15.00 ya, Bapak Ibu semuanya ya. Dan masih banyak pertanyaannya yang belum terjawab semua. Tapi tidak perlu khawatir, Bapak Ibu semuanya. Nanti kita adakan lagi untuk materi dengan Ibu Arfi ya terkait dengan materi laboratorium ataupun juga materi menarik lainnya. Tentunya nanti Bapak Ibu bisa hadir kembali ya di webinar Kolega Media Tama. Dan Ibu Arfi, sebelum kita closing, boleh Ibu Arfi memberikan closing statement terkait dengan materi kita hari ini. Kepada Ibu Arfi, dipersilakan. Closing statement dari saya ya. Singkat aja sih, Pak. Oke, singkat aja ya. Ingatlah, keselamatan adalah prioritas ya. Mari bangun laboratorium yang aman melalui sistem dan budaya K3. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Arfi dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di materi hari ini. Dan sekali lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Arfi bermanfaat untuk kita semuanya, tentunya terkait dengan keselamatan bekerja di laboratorium, yang mana nanti ujungnya adalah menjaga keselamatan perusahaan dan juga keselamatan diri kita pribadi. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang ada di video tadi ya, Bapak Ibu semuanya meledak, tidak hanya perusahaan yang meledak, kita juga meledak nanti ya Bapak Ibu semuanya ya. Dan itu akan sangat berbahaya karena resikonya adalah kematian Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa Bapak Ibu isi absensi yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Dan silakan Bapak Ibu bisa isi absensinya sebelum webinar ini saya tutup. Karena kalau misalkan sudah ditutup, maka untuk linknya sudah tidak bisa diisi lagi. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang belum berhasil untuk mengisi absen, silakan bisa diisi terlebih dahulu sampai berhasil. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh bisa japri ke saya karena sudah saya share ya nomor telepon saya di kolom chat. Silakan nanti bisa japri terkait dengan kendala sertifikat, aplikasi, dan juga materi-materi yang ada di aplikasi Mika Pro. Baik, untuk modul nanti akan di-share di aplikasi Mika Pro. Jadi silakan teman-teman bisa install dan akses aplikasi Mika Pro-nya. Ada modul pelatihan di sana ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Semoga keberkahan dan kesehatan terus buat Ibu Arfi karena sudah memberikan materi hari ini, dan Bapak Ibu semuanya juga hadir kembali ya di webinar kolega Sabtu depan. Dan teman-teman kalau ada yang belum gabung ke dalam grup webinar baik itu di Telegram maupun juga di WhatsApp, silahkan bisa bergabung. Ini saya akan share lagi untuk link bergabung ke dalam WhatsApp grup dan juga Telegram grup. Silahkan Bapak Ibu atau teman-teman pilih yang nyamannya di mana. Mau di WhatsApp boleh, mau di Telegram juga boleh. Terima kasih banyak Ibu Arfi dan juga teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arfi dan juga Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.